Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Ali Munir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bang, saya ini pengen kuliah, tapi saya ini miskin, gak ada biaya. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu bagi orang yang punya keinginan dan tekad yang kuat. Bagi saya, tidak perlu ada pertanyaan yang demikian. Karena yang terpenting sebenarnya jika teman-teman pengen kuliah gitu ya, bercita-cita untuk kuliah, punya gelar S1 dan lain sebagainya, yang paling penting itu sebenarnya adalah tekad dan keinginan yang kuat. Makanya sampai ada pepatah yang mengatakan, aku tidak takut gagal, tapi aku takut jika keinginan itu tidak lagi ada. Artinya apa? Untuk seseorang bisa mencapai sesuatu, untuk bisa sukses, misalnya untuk bisa kuliah misalnya, yang dibutuhkan itu bukan keberhasilan yang diutamakan, tapi yang diutamakan adalah keinginan. Karena selama keinginan dan tekad itu masih ada, mau gagal beberapa kali pun untuk mencapai kesuksesan pada akhirnya, itu tidak masalah. Yang penting keinginan itu terus dijalankan dalam proses, terus berusaha dan lain sebagainya. Nah, saya sampai sekarang tuh berhasil lulus S1 di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, dan sampai sekarang saya masih stay di Jogja dengan mengandalkan uang sendiri gitu ya. Awalnya saya berangkat ke Jogja tahun 2013 akhir itu tidak diberi bekal apapun oleh orang tua saya itu. Karena memang keadaan ekonomi orang tua saya itu tergolong sangat miskin dan serba kekurangan. Mau makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk biaya saya kuliah gitu kan. Nah, untuk menggambarkan kemiskinan saya, keluarga saya waktu itu, tinggal di rumah gubuk terbuat dari bambu. Sementara tetangga-tetangga saya yang lain itu rumahnya bukan gubuk lagi, tapi udah berupa gedung. Bayangkan betapa miskinnya saya waktu itu. Tetapi karena saya punya tekad dan keinginan yang kuat, ya alhamdulillah, akhirnya saya berhasil berangkat ke Jogja dengan syarat ketika saya punya keinginan sejak SMA untuk kuliah. Sejak SMA kelas 3 itu saya udah menabung. Sampai akhirnya tahun 2013 ketika tiba waktunya saya berangkat ke Jogja, saya memegang uang sekitar 250.000 dari hasil tabungan saya sendiri. Nah, uang itulah yang saya gunakan kemudian untuk berangkat ke Jogja. Tetapi sebelum saya berangkat, tentu saya cari tahu dulu biaya kos-kosan sebulan di Jogja itu berapa. Ternyata hanya 120.000 kan waktu itu, tahun 2013. Nah, saya berpikir uang 250 itu sangat cukup sekali untuk saya berangkat ke Jogja dan bayar tempat atau kos-kosan. Dari 250.000 itu kan dikurangi 120, masih sisa
130.000. Nah, 130.000 itu saya gunakan untuk ongkos naik bis dan makan sehari sampai 3 hari saya sampainya di Jogja itu. Nah, setelah saya nyampe ke Jogja itu saya udah mepet uang gitu, udah nggak ada pesangon lagi gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah bekerja. Apa yang saya kerjakan waktu itu? Ya jualan koran. Pekerjaan yang paling mudah dicari waktu itu untuk ukuran anak perantau seperti saya adalah menjual koran di lampu-lampu merah itu. Menawarkan ke orang-orang, ke sepeda motor, ke mobil. Ketika tiba waktunya lampu merah itu, orang-orang pada berhenti sebentar itu. Nah, saya tawarkanlah koran waktu itu. Sehari itu waktu itu saya bisa mendapatkan uang kisaran 7.000, paling sedikitnya itu 7.000 sampai dengan 21.000, tergantung ramai tidaknya para pembeli di hari itu ya. Dari sanalah itu saya hidup demi menjalani proses menuju apa yang saya inginkan, demi keinginan yang saya cita-citakan, yaitu ingin kuliah di UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Ya alhamdulillah, dari saya bekerja jualan koran, saya bisa menghidupi kehidupan saya sehari-hari. Nah, bagaimana dengan biaya kuliah? Waktu itu ternyata setelah saya sampai ke Jogja, saya tahu ada program namanya beasiswa bidik misi untuk mahasiswa miskin. Ya alhamdulillah, saya kuliah di Universitas Kalijaga itu pakai dana beasiswa itu. Beruntungnya di situ. Tapi tentu untuk bisa sampai ke sana itu jangan dipikir gampang gitu ya, tiba-tiba dapat beasiswa itu enggak. Itu perlu tekad, keinginan, kemudian keberanian untuk mencari tahu apa saja peluang yang ada peluang kerja apa, misalnya ada peluang beasiswa apa, gimana caranya bisa masuk kampus UIN dan lain sebagainya. Saya berangkat ke Jogja saja tahun 2013 itu nggak langsung diterima di UIN. Saya nganggur dulu selama 1 tahun, hingga tahun 2014 saya baru diterima di UIN Sunan Kalijaga. Nah, masa menganggur 1 tahun itu saya mengobati kekecewaan saya karena tidak lulus di UIN itu dengan cara bekerja untuk menabung untuk membiayai kuliah saya di tahun depannya. Walaupun pada akhirnya ya saya dapat beasiswa gitu. Nah, dari cerita itu dapat teman-teman ambil kesimpulan bahwa untuk seseorang itu bisa kuliah dalam keadaan yang serba terbatas, tidak punya biaya misalnya, itu dibutuhkan keinginan dan tekad yang kuat untuk terus mengejar dan berusaha, berani untuk bergerak, berani untuk berangkat ke Jogja misalnya, dan berani untuk berusaha mencari uang, bekerja keras setiap harinya seperti itu, belajar dan lain sebagainya, mencari tahu, mencari banyak kenalan dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang katanya tidak punya biaya, itu seberapa miskin sih kalian dibandingkan saya yang dulu itu tinggal di rumah gubuk, yatim piatu, tidak punya orang tua itu. Kedua orang tua sudah tiada waktu itu. Ibu saya meninggal sejak saya kecil. Bapak saya meninggal setelah saya lulus SMA 2013. Saya tetap
mengejar mimpi saya itu saya tidak frustasi. Saya tetap berangkat ke Jogja dan kuliah karena saya punya cita-cita yang besar dan keinginan serta tekad yang kuat. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak punya biaya untuk kuliah, saya sarankan teman-teman jangan putus asa, terus berusaha mencari tahu gimana caranya bisa bekerja di lingkungan kampus tujuan teman-teman misalnya. Terus cari tahu caranya dapat beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja cerita saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.